If you found Matthew 25, Jika Anda telah membuka Matius pasal our 25, passage today is taken from Matthew 25, starting from verse 14 until verse 30. bacaan kita pada hari ini akan diambil dari ayat yang ke-14 hingga ayat ke-30. I'll read once in the English language, and the interpreter will read once in the Bahasa Indonesian language. Pengkhotbah akan membacakan sekali dalam bahasa Inggris, lalu penerjemah akan membacakan sekali dalam bahasa Indonesia. For it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted to them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also who had the 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant. You knew that I reap where I have not sowed, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him, and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast a worthless servant into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Matius 25 ayat yang ke-14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat yang di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. This is a very well-known parable to us Christians. Ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat terkenal bagi kita kalangan Nasrani. So today I won't be explaining every detail of this parable. Maka dari itu saya tidak akan menjelaskan dengan detail perumpamaan ini. Instead, I want to focus on how this parable helps us to understand our identity in God's kingdom. Malahan saya akan berusaha untuk menjelaskan menjelaskan perumpamaan ini agar kita dapat mengerti dengan lebih baik tentang kita. As we look forward to another year of faithful service to God, Sambil kita melihat ke dalam tahun yang baru dalam melayani Allah, I hope this passage will give us joy saya harap bahwa bacaan kita pada hari ini dapat memberikan kita sukacita as we recommit ourselves as God's servants. selagi kita kembali mempersembahkan diri kita sebagai hamba Allah. Let us pray once again. Mari kita berdoa sekali lagi. Our Father in heaven, Bapa kami yang di surga, we thank you for gathering us here today. kami berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini. Help us understand your words now. Bantulah kami untuk dapat memahami firman-Mu. Help us understand who we are in relation to you. Bantu kami untuk dapat mengerti siapa kami dalam relasi kami terhadap Bless Engkau. every one of us, including also the children, Kiranya Engkau berkati setiap dari kami, termasuk anak-anak, so that every one of us will bring home an important message, sehingga setiap dari kami dapat membawa pulang suatu pesan yang penting, that we may live it out joyfully. yang dapat kami hidupi dengan sukacita. We pray in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Well, the first thing that shapes our identity Hal pertama yang membentuk identitas kita is the fact that God is our master and we are his servants. adalah kenyataan bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. In this parable of the talents, Dalam perumpamaan talenta ini, the master depicts none other than God himself. sang Tuhan itu bukan dari yang sudah jelas adalah Allah, And the servants are you and I. dan hamba-hambanya adalah Anda dan saya. As for the talents, Dan mengenai talentanya, they are the resources that God has given us to serve him. itu adalah sumber daya yang Allah telah berikan kepada kita untuk melayaninya. When we first read this parable, Waktu kita pertama membaca perumpamaan ini, it's very easy for us to put too much emphasis on the differences between the three servants. sangat mudah bagi kita untuk membandingkan perbedaan antara ketiga hamba tersebut, That is the amount of talents they have received from the master. yakni perbedaan dalam jumlah talenta yang mereka terima. But the number of talents received is really a secondary issue. Tetapi jumlah talenta yang kita terima itu hal yang kurang penting. We know this because the first two servants were treated the same way by the master. Kita dapat mengetahui ini karena kedua hamba yang pertama diperlakukan dengan sama oleh sang tuannya. Even though they did receive different amounts of talents. Meskipun mereka menerima jumlah talenta yang berbeda, And they also make different amount of talents. dan mereka juga menghasilkan laba yang berbeda. The first two servants tells us that the parable is not primarily about the number of talents. Kedua hamba yang pertama memberitahukan kepada kita bahwa perumpamaan ini bukan tentang jumlah talentanya. Instead, the parable is really about the relationship between the master and the servant. Akan tetapi ini berkenaan dengan hubungan antara sang tuan dengan sang hamba. The word used to describe Christians in this parable is servants.
Kata yang digunakan untuk menjelaskan umat Nasrani di perumahan ini adalah hamba. The actual Greek word used is not diakonos, which is a hired employee, Kata Yunani yang digunakan di sini bukanlah diakonos, yakni hamba yang dibayar, but doulos, which means servants or slaves, tetapi doulos, yaitu hamba atau budak bought with a price, yang telah dibeli dengan harga, and they're rightfully owned by their masters. dan mereka sepenuhnya adalah milik tuannya. Maybe some of us might say, Mungkin sebagian dari kita berkata, I don't want to be a slave of God. saya tidak mau menjadi budak Allah. Why can't I just be free? Kenapa saya tidak bisa bebas saja? The truth is, we were never free to begin with. Tapi kenyataannya kita tidak pernah bebas. From the very beginning, we were made for worship. Sejak awal mulanya kita telah diciptakan untuk menyembah. Imagine if you buy an expensive car, Bayangkanlah jika Anda membeli sebuah mobil yang mewah, but when you enter the car, you realize there's no steering wheel. tetapi ketika Anda masuk ke dalam mobil tersebut tidak ada setirnya. Then you ask the salesman, Lalu Anda bertanya kepada penjualnya, what happened? Where's the steering wheel? apa yang terjadi? Mana setirnya? And the salesman says, oh, this car is not for driving. Lalu sang penjual berkata, oh, mobil ini bukan untuk disetir. In fact, this car has no engine either. Bahkan mobil ini juga tidak memiliki mesin. It's only for looks. Ini hanya untuk tampilannya saja. But why would anyone buy an expensive car that doesn't have a steering wheel or an engine? Lalu mengapa seorang ingin membeli sebuah mobil yang mewah yang tidak punya setir dan tidak punya mesin? The cars are made to be driven. Mobil dibuat untuk dikendarai. In the same way, mankind was made with a great purpose, Sama halnya dengan manusia, kita diciptakan untuk sebuah tujuan. and that is to worship God. Dan tujuan itu adalah untuk menyembah Allah. We're designed to love God and to follow Him. Kita dirancang untuk menyembah Allah dan mencintai Allah. In fact, we're also designed to depend and to be taken care of Him. Bahkan kita juga dirancang untuk bergantung pada Allah dan dirawat oleh Allah. We were made to be God's servants, Kita diciptakan untuk menjadi hamba Allah. even when mankind has rejected God. Meskipun kita telah menolak Allah, It seems that we just can't throw away the fact that we were designed to be servants. kelihatannya kita tidak dapat menyingkirkan fakta bahwa kita diciptakan untuk menjadi seorang hamba. That's why when mankind leaves the true God who made them, Maka dari itu ketika kita telah meninggalkan Allah sejati yang menciptakan kita, they're bound by design to look for false gods as replacements. kita terbelenggu untuk mencari sebuah ilah yang untuk menggantikan Allah. Have you seen businessmen who worship money? Contohnya mungkin Anda telah melihat seseorang yang menyembah uang. Have you seen students who worship academic success? Telahkah Anda melihat siswa yang menyembah nilai? Children who worship games and entertainment? Anak-anak kecil yang menyembah hiburan dan permainan? Teenagers who worship acceptance? Remaja yang begitu mencari-cari rasa diterima oleh orang? Young women who worship romance? Mungkin gadis-gadis yang menyembah romansa? And young men who worship ambition? Dan lelaki yang menyembah ambisi. These people are willing to give up everything for a false hope. Orang-orang ini rela memberikan segala-galanya untuk harapan yang palsu. A hope that they will finally be happy when they get what they worship. Harapan di mana mereka akan menjadi bahagia ketika mereka mendapatkan apa yang mereka sembah. And in order to get that thing, Dan untuk mendapatkan hal itu, every sacrifice is worth it. semua pengorbanan mereka rela berikan. Because in comparison to this one thing, nothing else matters. Karena ketika dibandingkan dengan satu hal ini, semua yang lain tidak ada artinya. And when they chase after these false gods, Dan ketika mereka mengejar-ngejar ilah-ilah they palsu will ini, slowly but surely destroy themselves. mereka akan perlahan-lahan tapi dengan pasti menghancurkan diri mereka. All this proves to us what is written in Romans 6, verse 16. Semua hal ini membuktikan pada kita apa yang tertulis di dalam Roma 6 16. ayat 16.
Do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin which leads to death, or of obedience which leads to righteousness? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. The Bible says that we were slaves to sin. Saudara-saudari sekalian, kita dulunya adalah hamba dosa. And then in a beautiful way, we were bought by God at a costly price. Dan Allah telah membeli kita dengan harga yang mahal. Jesus paid the ransom. Yesus telah membayar harganya. He paid it with his own blood. Ia membayarnya dengan darahnya sendiri. It is written in Galatians 5 verse 1. Ada tertulis di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. For freedom Christ has set us free. Stand firm therefore and do not submit again to a yoke of slavery. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. This is the payment that has set us free. Ini adalah bayaran yang telah membebaskan kita. Yet to be truly free surprisingly means to be servants of God. Akan tetapi arti bebas menariknya adalah untuk menjadi hamba Allah. 1 Peter 12 verse 16 tells us that those who are freed will actually live as servants of God. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata bahwa orang yang bebas akan hidup sebagai hamba Allah. It says, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Tertulis dalam ayat tersebut, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Freedom doesn't mean that you can do whatever you want. Kebebasan bukan berarti kita dapat melakukan apa yang kita mau. In fact, we already have that power before we knew Christ. Malahan kita sudah memiliki kemampuan untuk itu sebelum kita mengenal Allah. The problem we had was that we didn't want what is good. Masalah yang kita miliki sebelumnya adalah kita tidak mau apa yang baik bagi kita. Rather, freedom means that we can think clearly now. Arti kebebasan adalah kita dapat berpikir secara jelas sekarang. And now we can choose what is actually best for us. Dan kita dapat memilih apa yang sesungguh-sungguh baik bagi kita. Without being lied to. Tanpa ditipu. Or to be distracted by sinful desires. Ataupun dikecohkan oleh keinginan berdosa kita. Reminds me of a TV show named What Would Your Kid Do? Ini mengingatkan saya atas sebuah acara di televisi berjudul What Would Your Kid Do, atau apa yang anak Anda akan lakukan. This TV show they would let children to choose between a prize between few options. Di acara ini mereka membiarkan seorang anak untuk memilih satu dari beberapa hadiah. But the catch is the kids will have to choose by themselves without their parents. Tetapi perbedaannya adalah anak tersebut harus memilih sendiri tanpa pengaruh ataupun bantuan orang tua mereka. So once a little girl was offered 2 prizes to choose from. Pernah sekali seorang gadis muda diberikan 2 pilihan. The first one was a luxurious holiday on a cruise. Yang pertama adalah hadiah liburan yang mewah di atas kapal pesiar. For her whole family. Untuk seluruh keluarganya. Worth tens of thousands of dollars. Yang bernilai puluhan ribu dolar. And the second one was a toy car. Dan yang kedua adalah sebuah mainan mobil. And then in a rather cunning fashion, dan dengan cara yang agak licik, the TV show host he hyped her up for the toy car. Sang pembawa acara begitu mengheboh-hebohkan mainan mobil ini. Even let the kid play with the toy car on stage. Bahkan membiarkan anak tersebut untuk main dengan mobil tersebut di atas panggung. And eventually, she picked the toy car. Dan pada akhirnya anak itu memilih mobil mainan tersebut. And the parents were watching from the backstage. Dan sedangkan orang tuanya menonton dari balik panggung. You can see they were devastated by their daughter's choice. Anda dapat melihat kehancuran di dalam muka mereka. Now, did this little girl have freedom of choice?
anak tersebut memiliki kebebasan untuk memilih. Of course she did. Tentu ia memiliki. But the choice was not properly informed. Tetapi pilihan yang ia buat tidak berdasarkan informasi yang tepat. She simply picked what seems to be fun for her. Ia hanya memilih apa yang terlihat lebih menyenangkan bagi dia, Without knowing the actual worth of the prizes. tanpa mengerti nilai sesungguhnya di balik kedua pilihan tersebut. If she should understand their relative worth, Jikalau ia mengerti nilai relatif dari kedua, it's unlikely that she would choose the toy car. saya rasa agak cukup mustahil untuk ia memilih mainan mobil tersebut. And so is the freedom that Jesus has given us. Dan ini sama halnya dengan kebebasan yang Yesus berikan kepada kita. He gives us truth that opens our eyes, Ia memberikan kebenaran yang membukakan mata kita, so that we may see the actual worth of the choices available to us. agar kita dapat melihat nilai sesungguhnya dari pilihan yang ada di depan mata kita. One is sin, Yang satu adalah dosa, and the other righteousness. dan yang satunya adalah kebenaran. One is the world, Satu adalah dunia, and the other Jesus Christ. dan yang lainnya adalah Yesus Kristus. Anyone whose spiritual eyes can see clearly would pick Jesus again and again and again. Mereka yang mata rohani mereka dapat melihat dengan jelas, pasti akan memilih Yesus lagi dan lagi. This is what the Bible means by slavery to Christ. Inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab mengenai perbudakan di dalam Kristus. And this is what Reformed theologians call irresistible grace. Dan ini adalah apa yang teolog-teolog reform sebut anugerah yang tidak dapat ditolak. To choose Christ is not to lose our freedom of choice. Memilih Kristus bukan berarti kehilangan kebebasan pilihan, But when God frees us from sin and gives us spiritual sight, tetapi ketika Kristus membebaskan kita dari dosa dan memberikan kita mata rohani yang jelas, we will not hesitate to choose Jesus again and again, kita tidak akan segan-segan untuk memilih Yesus lagi dan lagi, because he is simply so much better than the whole world. karena ia jauh lebih baik dari dunia ini. When Jesus sets us free, Ketika Yesus membebaskan kita, we will give up everything to follow him. kita akan memberikan segala-galanya untuk dapat mengikuti Dia. It's not out of compulsion, Bukan karena paksaan, but out of thanksgiving and joy. tapi karena rasa ucapan syukur dan sukacita. And this is how Romans 6 describes us. Dan inilah yang dijelaskan oleh Roma 6. But thanks be to God that you who were once slaves of sin have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed, and having been set free from sin has become slaves of righteousness. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. In the Old Testament, Di dalam Perjanjian Lama, the laws regarding slavery has limited slavery to 6 years. peraturan berkenaan dengan perbudakan telah membatasinya untuk hanya berlaku selama 6 tahun. But in his 7th year, every slave must go free. Dan pada tahun ke-7, semua budak harus dibebaskan. However, a servant can choose to become a bond servant on the 7th year. Akan tetapi seorang budak dapat memilih untuk menjadi seorang hamba pada tahun yang ke-7. That is, if he has found a good master. Yaitu ketika ia telah menemukan seorang tuan yang baik. And he says, I don't want to leave this home. Dan ia berkata, aku tidak ingin meninggalkan rumah ini. Because this servant is respected, Karena hamba ini dihormati, loved, dikasihi, and very well taken care of. dan dirawat dengan baik. And according to Exodus chapter 21, Dan menurut Keluaran pasal 21, it says, But if the slave plainly says, I love my master, I will not go out free, then his master shall bring him to God, and he shall bring him to the door of the doorpost. And his master shall bore his ear through with an awl, and he shall be his slave
forever. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. This person called slave forever in Exodus 21 Orang ini disebut sebagai budak seumur hidup. it's the same word used in our passage today, doulos. Itu kata yang digunakan ini sama dengan kata yang digunakan pada bacaan kita hari ini, doulos. Same word used to describe the three servants. Kata yang sama untuk menyebut ketiga hamba tersebut. And it is the same word used to describe you and me in relation to God. Dan kata yang sama untuk menjelaskan hubungan kita dengan Allah. It is a voluntary choice. Ini adalah perbudakan yang kita lakukan dari kemauan kita sendiri. For us to say to God, our Master, Untuk kita berkata pada Tuhan kita sendiri, yaitu Allah, you are a good master. Engkau adalah Tuhan yang baik. I will serve you forever. Aku akan melayanimu seumur hidupku. And God is indeed a good master. Dan Allah memang adalah Tuhan yang baik. We see in verse 21 in our passage. Anda dapat melihat di dalam ayat 21 di dalam bacaan kita. The master says to his servants, Tuhan itu berkata kepada hambanya, good and faithful servant, "Hambaku yang baik dan setia, enter into the joy of your master. Masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu." The talents belong to the master. Talenta tersebut adalah milik tuannya, The servants belong to the master. dan hamba-hambanya itu juga milik tuannya. Yet the master wishes to share his earnings with his servants Akan tetapi Tuhan tersebut ingin membagikan labanya kepada and welcome hambanya, them into his home as family. dan menerima mereka ke dalam rumahnya sebagai seorang keluarga. The fact that God is our good master is one of the most important things we must understand in this parable. Kenyataan bahwa Allah adalah Tuhan yang baik itu penting untuk dapat memahami bacaan kita. Now I'd like to turn your attention to the third servant. Lalu saya ingin Anda mengalihkan perhatian Anda pada hamba yang ketiga. And I'd like to ask you a question. Dan saya ingin menanyakan suatu pertanyaan. What has he done wrong? Apa yang telah ia lakukan dengan salah? He received a talent from his master, Ia menerima satu talenta dari tuannya, but because he was afraid of making a loss, tapi karena ia takut untuk rugi, he chose to hide it underground instead. ia memilih untuk menguburnya di dalam lubang. So that when the master returns, Sehingga ketika tuannya kembali, he can give all the money back to his master. ia dapat mengembalikan uangnya dengan sepenuhnya kepada tuannya. How is he wrong? Bagaimanakah dia salah? Well, he's wrong because he has a wrong view of the master. Ia salah karena ia memiliki pengertian yang salah terhadap tuannya. In his mind, the master is cruel and scary. Di dalam pikirannya tuannya itu keji dan jahat. In his mind, the master does everything for his own selfish interest. Menurut dia, tuannya melakukan segalanya untuk kepentingan dia sendiri. There's no gain for the servant to earn money for the master anyway. Tidak ada untungnya bagi dia untuk menghasilkan uang bagi tuannya. So why should he even try? Jika begitu demikian, mengapa ia harus mencoba? Why should he take risks? Mengapa ia harus mengambil resiko? Why should he serve his master wholeheartedly? Mengapa ia harus melayani tuannya dengan segenap hatinya? But this was not the attitude of the first two servants. Tapi ini bukanlah sikap dari kedua hamba yang sebelumnya. They, after receiving the money, immediately went and used the money to make more money. Setelah mereka berdua menerima talentanya, dengan segera mereka menggunakan talenta tersebut untuk menghasilkan lebih. There was no delay in their actions. Tidak ada jeda di dalam perbuatan mereka. And when the master returns, Dan ketika sang tuan kembali, they happily present what they have earned to their master. mereka dengan senang hati memberikan apa yang telah mereka hasilkan kepada tuannya. There are two ways where Christians can be stuck like the third servant. Ada dua cara bagi kita orang Kristen untuk dapat menjadi seperti hamba ketiga. The first way is to think that he's not a servant. Yang pertama adalah dengan berpikir bahwa kita bukanlah seorang hamba. Then he'll immediately ask, why should I do what you want me to do? Maka mereka akan
segera berpikir, mengapa aku harus melakukan apa yang aku diperintahkan? What's in it for me? Apa untungnya bagiku? The second way where Christians can be stuck Dan cara yang kedua adalah is to accept that he is a servant but unhappily. dengan menerima bahwa mereka adalah seorang hamba, tetapi mereka tidak senang. These Christians would certainly do what God tells them to do, Mereka akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan mereka lakukan, but never be happy about it. tapi mereka tidak akan pernah senang dalam melakukannya. Because the third servant misunderstood his master, Karena hamba yang ketiga salah mengerti tuannya, he responded wrongly to his master's assignment. ia berespon dengan salah terhadap tugas yang diberikan tuannya. He didn't want to offend his cruel master, Ia tidak ingin menyinggung tuannya yang jahat, so he chose to do nothing. jadi ia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. And sometimes we can be tempted to feel that way too. Dan terkadang kita dapat tergoda untuk melakukan hal yang sama. We say to God, Kita berkata kepada Allah, I'm not doing anything wrong. aku tidak berbuat kesalahan apapun. Yes, I don't join any ministry because it's tiring. Memang aku tidak ikut dalam pelayanan apapun karena itu melelahkan. But am I sinning? Tapi apakah saya berdosa? Yes, I'm not a generous person, Ya, memang saya bukan orang yang murah hati, but I haven't stolen any money. tapi saya juga tidak mencuri apapun. Am I sinning by keeping my money? Apakah saya berdosa dengan menyimpan uang saya? Yes, I spend a lot of time on entertainment, Iya, memang saya menghabiskan banyak waktu untuk hiburan, but what's wrong about it? tapi apa yang salah dengannya? At least I'm not using the time to commit sins. Setidaknya saya tidak menggunakan waktu saya untuk berdosa. Overall, I'm not wrong. Pada akhirnya saya tidak salah kan? I'm just not good enough. Saya hanya kurang baik saja. But so what? Tapi lalu apa? Richard Baxter says, Richard Baxter bilang, to do no harm is a praise we give to stones, not to man. untuk tidak melakukan kesalahan, tidak menyakiti apapun atau siapapun adalah pujian yang kita berikan pada batu, bukan manusia. If the aim of your life is just to do no wrong, Jika tujuan dari hidup Anda adalah tidak melakukan kesalahan apapun, then even this fake plant has more purpose than you. maka bahkan tanaman yang palsu ini memiliki tujuan yang lebih baik daripada Anda. Brothers and sisters, Saudara-saudari sekalian, we are made with a purpose. kita diciptakan dengan sebuah tujuan, That is to glorify our Master yaitu untuk memuliakan Allah kita by living for Him. dengan hidup bagi Dia. We are His servants. Kita adalah hambanya. Although we owe God our full obedience, Meskipun kita berhutang ketaatan yang penuh, yet in God's love, He has promised to give us a reward for our obedience. akan tetapi di dalam kasih dan kemurahannya, Ia telah menjanjikan kita He didn't have to, Ia menjanjikan upah bagi ketaatan kita. but He wants to. Ia tidak perlu melakukannya, tapi Ia ingin melakukannya. Just as the Master said in this parable, Sama seperti Tuhan di dalam perumpamaan ini, you have been faithful over a little, I will set you over much. Enter the joy of your Master. engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Our work for God comes with a reward. Pekerjaan kita bagi Allah akan diberikan hadiah. But we need to remember that we don't have any right to claim it. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kita tidak memiliki hak untuk mengklaimnya. For so Jesus says in Luke 17 verse 10, Yesus juga berkata dalam Lukas 17 ayat 10, so you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. But God promises reward for obedience in the parable of the talents. Tetapi Allah telah menjanjikan upah atas ketaatan hamba-hambanya. The servant came out to his master and said, Hamba-hambanya datang kepada tuannya dan berkata, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Tuan, engkau telah memecahkan kepadaku 2 talenta. Ini, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi.
Did the master say to him, "You are an unworthy servant"? Apakah sang tuan berkata, kamu hamba-hamba yang tidak berguna? What you have done was simply your duty? Apa yang kamu telah lakukan sudah sepatutnya? No. Tidak. Instead, his master said to him, Malahan tuan mereka berkata, "Well done, good and faithful servant. baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik dan setia. You have been faithful over a little, I will set you over much. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Enter into the joy of your master." Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. So returning to the original question, Maka kita kembali kepada pertanyaan yang pertama. I don't want to be a slave of God. Why can't I just be free? Aku tidak ingin menjadi hamba Allah. Tidak bisakah saya jadi bebas saja? Free from what? Bebas dari apa? Anyone who is so-called free from God has only one fate. Mereka yang mengaku bebas dari Allah hanya memiliki satu tujuan. They will be enslaved by their own sins. Mereka akan diperbudak oleh dosa mereka sendiri. And all who are freed from their sins Dan mereka yang dibebaskan dari dari dosa mereka, will not hesitate to happily run after their Jesus mereka tidak akan segan-segan berlari dengan gembira menuju Yesus and happily to serve his kingdom. dan melayaninya dengan sukacita. So to summarize, Untuk menyimpulkannya, to be a servant of God has 3 points. untuk menjadi hamba Allah ada 3 poin. First, it is voluntary. Pertama, ini dilakukan dengan kemauan diri sendiri. Second, it is lifelong. Yang kedua, ini dilakukan seumur hidup. And third, it is a response to the master's kindness and goodness. Dan ketiga, ini adalah sebuah respon terhadap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya. Knowing that God is a good master is really the base reason for a joyful service. Pengertian akan Allah sebagai Tuhan yang baik adalah dasar dan alasan kita melakukan ini semua. But sadly, there is something that can steal that joy from us. Akan tetapi ada sesuatu yang dapat merebut kebahagiaan ini dari kita. That is when we compare ourselves with each other Yaitu ketika kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. and realize that servants may not be equal. Dan menyadari bahwa antara sesama hamba kita mungkin tidak setara. Some of us are more talented. Sebagian dari kita memiliki lebih banyak talenta. Some of us occupy a higher position. Sebagian dari kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Some of us are richer. Sebagian dari kita lebih kaya. Some of us are praised by people more. Sebagian dari kita dipuji oleh orang lain. Well, we're all serving the same master faithfully. Kita semua melayani Allah Tuhan yang sama dengan setia. How is this fair? Tapi bagaimanakah ini bisa adil? We have to remember one basic thing. Kita perlu mengingat satu hal yang sangat dasar, The talents are the resources that God has given us. bahwa talenta ini adalah sumber daya yang Allah telah berikan kepada kita. And this includes everything we have. Dan ini termasuk semua yang kita miliki. Whether you have 10,000 or 10 million in your saving account, Baiklah itu 10 juta ataupun 50 juta di dalam rekening Anda, every dollar of it comes from God. setiap uang yang ada di dalam rekening tersebut adalah milik Allah. Whether you have 5 more years or 50 more years to live, Meskipun Anda memiliki 5 tahun lagi atau 50 tahun lagi dalam hidup Anda, every breath we breathe comes from God. setiap napas yang kita hembuskan datang dari Allah. Whether you're exceptionally smart and talented or just a regular person, Baik Anda begitu cerdas maupun Anda orang yang biasa-biasa saja, every ability we have comes from God. setiap kemampuan kita datang dari Allah. Our hands belong to God. Tangan kita datang dari Allah. Our feet belong to God. Kaki kita pun milik Allah. Our mouths belong to God. Mulut kita juga milik Allah. Our brains belong to God. Otak kita pun juga milik Allah. And the immaterial soul that lives within us belongs to God. Dan jiwa yang bukan fisik ini pun juga milik Allah. And all these things were given to us to fulfill our duties as His servants. Dan semua hal ini diberikan kepada kita untuk memenuhi tugas kita sebagai hambanya. So, we should not build our identity on the talents that our Master has given us. Maka dari itu janganlah kita membangun jadi diri kita di atas talenta yang diberikan kepada kita.
Growing up, I used to base my worth on my talents. Saya bertumbuh besar dengan membangun jadi diri saya di atas talenta saya. I took pride in the grades I get in school. Saya bangga atas nilai-nilai yang saya dapatkan di sekolah. I thought I was worth something because I could play the piano better than many others. Saya merasa bahwa saya lebih berharga karena saya dapat bermain piano lebih baik dari orang lain. But since I understand that every ability and resource I have come from God, Akan tetapi sejak saya mengerti bahwa semua talenta saya datang dari Allah and they're all given to me to serve God, dan itu semua diberikan pada saya untuk melayani Allah, it changed me fundamentally. ini mengubah saya dari dasarnya. It took away all my self-confidence. Hal ini menghancurkan semua kepercayaan diri saya. You might think losing all your self-confidence is a bad thing. Anda mungkin berpikir bahwa kehilangan kepercayaan dirian adalah hal yang buruk. But I want to tell you that it's one of the best things that I've received from God. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu hal yang terbaik yang dapat saya terima dari Allah. Because self-confidence always involves finding your self-worth in your abilities and achievements. Karena rasa percaya diri selalu diikuti dengan menemukan jati diri di dalam talenta Anda sendiri. Not only is this unbiblical, bukan hanya ini tidak sesuai dengan Alkitab, it will also destroy ourselves. tapi ini juga akan menghancurkan diri kita sendiri. Because one day you will face challenges greater than your abilities. Karena suatu hari kelak Anda akan menemukan tantangan yang melebihi kemampuan Anda sendiri. The abilities that you trusted so much in. Kemampuan yang begitu Anda percayai. And your confidence will be broken. Dan percaya diri Anda akan begitu hancur. And that you can always find someone who is better than you in every way. Dan Anda akan selalu dapat menemukan seseorang yang melakukan satu hal itu lebih baik dari Anda. And then again your confidence will be broken. Dan lagi percaya diri Anda akan hancur berkeping-keping. Instead of self-confidence, how should we Christians think? Maka dari itu jika kita jangan percaya diri, bagaimana kita harus berpikir? First, we should have self-knowledge. Pertama, kita perlu pengenalan akan diri sendiri. We should judge ourselves right. Kita perlu menghakimi diri kita dengan benar. As Romans 12 verse 3 says, berdasarkan Roma pasal 12 ayat 3, For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. The 5-talent servant should know that he has received 5 talents. Hamba yang menerima 5 talenta perlu tahu bahwa ia menerima 5 talenta. And the 2-talent servant should know that he is the one who has received 2 talents. Hamba yang menerima 2 talenta perlu tahu juga bahwa ia telah menerima 2 talenta. And each of them should know how much they should produce faithfully for their master. Dan mereka masing-masing perlu tahu berapa yang perlu mereka hasilkan bagi Tuhan mereka dengan setia. Secondly, we should know that all talents are given by God for God. Yang kedua, kita perlu mengetahui bahwa semua talenta diberikan oleh Allah untuk Allah. Thus, we should not see talents only as resources, Maka dari itu kita tidak bisa hanya melihat talenta sebagai sumber daya, but actually as responsibilities too. tetapi juga sebagai tanggung jawab. It is written in Luke 12, verse 48. Tertulis di dalam Lukas 12 ayat 48. Everyone to whom much was given, of him much will be required. And from him to whom they entrusted much, they will demand the more. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Seeing talents as responsibilities before they are primarily as responsibilities and secondarily as resources will save us from jealousy. Memandang talenta pertama-tama sebagai tanggung jawab dan kedua sebagai sumber daya akan membantu kita dan menyelamatkan kita dari kecemburuan. There will be those whom God has given more.
pasti akan ada yang Tuhan berikan lebih. It is not to puff him up. Itu bukanlah untuk menyombongkan mereka, It is because God has given him also a responsibility that is greater than you. tapi karena Allah telah memberikan kepadanya tanggung jawab yang lebih banyak juga. Well, in the past, I find it really hard to accept this. Di waktu yang lalu saya mendapati satu hal ini susah untuk saya terima. You might be surprised, but among my peers in IREC Melbourne, while I was still a university student, Anda mungkin terkejut, tetapi sewaktu saya masih seorang mahasiswa, di antara rekan-rekan saya di GRI ini, I was not the best to be a pastor. saya bukanlah orang yang pilihannya terbaik untuk menjadi seorang pendeta. I know that many others are more talented than me. Saya tahu bahwa ada banyak orang yang lebih bertalenta dibanding saya. In fact, Pak Budi had much higher aspirations for them than me. Bahkan Pak Budi memiliki harapan yang lebih tinggi atas mereka dibanding saya. Among us, the most talented was a man named Nathaniel. Di antara kami semua, orang yang paling bertalenta adalah Nathaniel. He was very young, but he could teach so well. Ia begitu muda, tapi ia dapat mengajar dengan begitu baik. While he was teaching books that he has read, I could not understand those books. Sewaktu ia mengajarkan kepada kami buku yang telah ia baca, saya dapat memahaminya. And on the last day before he left IREC Melbourne, Dan pada hari terakhir ia di sini sebelum ia meninggalkan GRI Melbourne, Reverend Budi invited him to give a sharing on this pulpit. Pak Budi mengundangnya untuk membagikan sharing di mimbar. Reverend Budi also shared what kind of hopes he had for Nathaniel. Pendeta Budi juga membagikan harapan apa yang ia miliki atas Nathaniel. And it stirred up a huge jealousy in my heart. Dan itu menimbulkan suatu kecemburuan di hati saya. Because in my heart I said to myself, Karena saya berkata pada diri saya sendiri dalam hati, I'm as hardworking as him. Saya bekerja sama kerasnya dengan dia. I don't think I love God any less than him. Saya merasa saya sama mengasihi Allah dengan dia. Why is it that I've never given a chance to stand in this pulpit? Lalu mengapa saya tidak pernah diberikan kesempatan untuk berdiri di atas mimbar tersebut? This jealousy consumed me in the past. Dan kecemburuan itu menyelimuti saya di masa yang lalu. But understanding that talents are responsibilities and not identity has changed me. Tetapi mengerti bahwa talenta adalah tanggung jawab dan bukan identitas saya telah mengubah hidup saya. I'm so glad that I've not experienced jealousy for as long as I have been a pastor. Saya bersyukur bahwa saya tidak merasakan cemburu selama saya menjadi pendeta di sini. As you know, one of our members, Jack, is currently studying in a seminary. Dan seperti yang Anda tahu, saudara kita Jack sedang belajar di seminari. And I don't want to hide from you this fact that he was one among those whom Pak Budi had higher hopes than me. Dan saya ingin menyembunyikannya, tapi ia juga salah satu yang lebih diharapkan oleh pendeta Budi. If you want to know who the others are, you can ask me privately later. Jika Anda ingin tahu siapa orang-orang yang lain, Anda dapat bertanya kepada saya nanti. But since he entered into seminary, tapi sejak ia masuk ke dalam seminari, my prayer for Jack is that he would surpass me. Doa saya bagi dia adalah untuk ia dapat melampaui saya. For it is for the best of God's people. Karena itulah jalan terbaik untuk umat Allah. So how should I relate to my God and with the talents that he has given me? Lalu bagaimanakah saya harus berelasi dengan Allah dan juga dengan talenta yang ia berikan kepada saya? I will do my best to learn and to improve as much as I can. Saya akan memberikan yang terbaik untuk belajar dan menjadi lebih baik. I'll strive so that I can achieve the maximum potential of the talents that my master has given me. Saya akan berusaha untuk mencapai potensi yang tertinggi yang berdasarkan talenta yang telah ia berikan kepada saya.
I'll maximize the outcome of my efforts, Saya akan memaksimalkan hasil dari upaya saya, and I offer the results to my God. dan saya akan menyerahkan hasil tersebut kepada Allah saya. And whether my achievements are big or small, Dan meskipun pencapaian itu besar ataupun kecil, they are God's achievements, not mine. itu semua adalah pencapaian Allah, bukan milik saya. Thirdly and lastly, Yang ketiga dan yang terakhir, instead of building our identity on our talents, melainkan bukannya membangun identitas kita di atas talenta kita, we should build our identity on our relationship with our Master. kita perlu membangun jadi diri kita di dalam hubungan kita dengan Allah, To wait for Him to say to us, dan untuk menunggu Ia berkata kepada kita, good and faithful servant. hambaku yang baik dan setia. Because at the end of the day, Karena- only God's opinion matters. Karena pada akhirnya hanya pendapat Allah lah yang berbobot. My confidence is not built on people's praises. Rasa percaya diri saya tidak dibangun di atas pujian orang-orang lain. It's not even based on my opinion of myself. Bahkan bukan dibangun di atas pendapat saya akan diri saya sendiri. I will withhold judgment even on myself, Bahkan saya tidak akan menghakimi diri saya sendiri. and I wait for God to give His final verdict when I see Him face to face. Dan saya akan menunggu Allah untuk mengumumkan keputusan yang terakhir ketika saya bertemu dengannya. To conclude this sharing, Untuk menutup sharing pada hari ini, the parable tells us that you and I belong to God. perumpamaan ini menjelaskan bahwa Anda dan saya adalah milik Allah. And God has called us to live for Him Dan Allah telah memanggil kita semua untuk hidup baginya, with all the talents that He has entrusted to us. dengan talenta yang telah Ia percayakan kepada kita semua. It's not only that the resources you have belong to God, Tidak hanya semua sumber daya yang Anda miliki adalah milik Allah, it goes deeper than that because you belong to God. tapi ini lebih dalam lagi karena Anda pun adalah milik Allah. He is not only our Creator, Ia bukan hanya pencipta kita, He is our Savior. tapi Ia juga penyelamat kita. He has bought our life with His life. Ia telah membeli nyawa kita dengan nyawanya sendiri. Therefore it is said in Galatians 2:20, Maka dari itu tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Not only do your bank accounts and your calendar belong to God, Tidak hanya rekening bank dan kalender Anda adalah milik Allah, but your birth certificate and your death certificate belong to God. tapi akta kelahiran dan akta kematian Anda juga adalah kepunyaan Allah. Your qualifications and your university degrees belong to God Semua ijazah Anda juga adalah milik Allah, because He bought you karena Ia telah membeli saudara with His blood. dengan ganti nyawanya sendiri. And without this blood, we won't have anything, not even our existence. Dan tanpa darahnya, kita tidak akan memiliki apapun juga. God is not an employer who asks you during a job interview, what can you bring to the company? Allah bukanlah seorang dari HRD yang bertanya kepada Anda, apa yang Anda akan bawa ke dalam perusahaan ini. God is your master, Allah adalah Tuhan saudara-saudari sekalian, who breathed life into you, yang menghembuskan nyawa ke dalam Anda sendiri, clothed you, yang mengenakan pakaian kepada kita, and raised you in love. dan membesarkan kita dalam kasih. Because we belong to God, Dan karena kita adalah kepunyaan Allah, the purpose of our life is actually very restricted. maka dari itu tujuan hidup kita sangat terbatas. It is basically to hear God say this to us. Mudahnya ini
hanyalah untuk mendengar Allah berkata kepada kita, "Well done, good and faithful servant." hambaku yang baik dan setia. Everything we do in this life must be done for that purpose. Semua yang kita lakukan dalam dunia ini harus berdasarkan tujuan itu. And we should build our priorities of life around serving God faithfully. Dan kita harus membangun prioritas hidup kita seputar melayani Allah dengan setia. So it's not just that the pastors are the servants of God, Jadi bukan hanya pendeta yang adalah hamba Allah, but we are all servants of God. tapi kita semua adalah hamba Allah. So how would you serve God in your life? Jadi bagaimana Anda akan melayani Allah di dalam hidup Anda? We won't serve God the same way. Kita tidak akan melayani Allah dengan cara yang sama. Some of us, like me, will serve God as a pastor. Mungkin orang-orang seperti saya akan melayani sebagai pendeta. Some of us pastors can preach 6 times a week. Sebagian dari kami pendeta dapat berkhotbah sebanyak 6 kali seminggu. But I will reach my limit if I preach more than twice a week. Tapi saya tidak dapat melakukan lebih dari 2 kali seminggu. But allow me to boast a little bit here. Tapi izinkan saya untuk bermegah sedikit di sini. From the first day I preached on this pulpit, Dari kali pertama saya berkhotbah di atas mimbar ini, I think I put in most hours in my sermon preparation than all the pastors in our denomination. saya rasa saya mencurahkan waktu yang paling banyak untuk mempersiapkan setiap khotbahnya dibandingkan pendeta-pendeta lain dalam denominasi kita. Some of us will serve as mothers and fathers, Sebagian dari kita akan melayani sebagai ayah ataupun ibu, staying up after the children have slept tetap terjaga setelah anak-anak telah tertidur in order to prepare for the next day. untuk mempersiapkan hari yang akan datang. Some of us will serve as students, Sebagian dari kita akan melayani sebagai mahasiswa, studying so that one day they can be used for God. belajar sehingga agar suatu hari kelak kita dapat dipakai oleh Allah. Some of us join a lot of ministries, Sebagian dari kita berbagian dalam banyak pelayanan, so much that even I am very, very proud of you. begitu banyak dan begitu banyaknya sehingga saya bangga atas saudara sekalian. This is how we serve God. Dan inilah cara-cara kita melayani Allah. Brothers and sisters in Arak, Melbourne, Saudara-saudara sekalian dari KRI Melbourne, you have done very well. Anda telah melakukannya dengan baik. I just wish that you would do so for another year joyfully. Saya hanya berharap Anda akan terus melakukannya dengan sukacita untuk tahun yang akan datang ini. May God's will be done among us as it is in heaven. Kiranya kehendak Allah terjadi di bumi dan di atas kita seperti di surga. May we once again recommit ourselves by offering ourselves on the altar as living sacrifices to God. Kiranya kita sekali lagi mempersembahkan hidup kita kepada Allah di atas mezbah sebagai korban hidup. May we look forward and see the shadow of Christ. Kiranya kita melihat ke depan dan melihat bayangan Kristus. Hear him say, "Come and follow me," Mendengarnya berkata, "Datang, ikutlah aku," and then take up our own crosses dan memikul salib-salib kita sendiri and follow him. dan mengikutnya. Soli Deo Gloria. Kemuliaan bagi Allah saja. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, Bapa kami di surga, you've done so much for us. Engkau telah melakukan begitu banyak hal bagi kami. There's nothing we can do to repay your love.
tidak ada yang dapat kami lakukan untuk membayar kembali kasih-Mu. There is nothing we can boast, Kami tidak dapat bermegah dalam apapun, because you are the giver of talents. karena Engkaulah yang memberikan kami talenta tersebut. And you're the one who caused us to prosper in our works. Dan Engkaulah juga yang membuat kami makmur. So what if one sows and the other waters? It is you who cause us to grow. Maka dari itu, apa artinya jika seorang ditanam lebih dekat ke air? Karena Engkaulah yang memberikan kami semua pertumbuhan. And so, O Lord, would you receive our works in Christ? Maka dari itu kiranya Engkau terima pekerjaan kami di dalam Kristus, ya Allah. Even with our best works, it is not perfect. It is not good enough to be offered to you. Bahkan sesungguhnya pekerjaan kami yang terbaik pun juga tidak cukup baik untuk Engkau terima. But in Christ, surely you will receive it with joy. Tetapi di dalam Kristus, sungguh Engkau pasti akan menerimanya dengan sukacita. For his blood has covered all our sins. Karena darahnya telah menutupi semua dosa-dosa kami. Father in heaven, there is a difficult year ahead of us for Arik Melbourne. Bapa kami di surga, ada satu tahun yang sulit di hadapan kami, bagi kami Gereja Melbourne. We ask humbly Kami, that you guide us step by step. kami minta dengan rendah hati akan pimpinan-Mu langkah demi langkah. We ask for wisdom so that we may fulfill all the responsibilities that you have given us. Kiranya Engkau beri kami bijaksana untuk melakukan setiap tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami. And we ask, O Lord, that you let us see the fruit of our works. Dan kiranya kami minta kiranya Engkau biarkan kami melihat buah dari pekerjaan kami. Thank you, God. Terima kasih ya Allah. We pray all this in Jesus' name. Kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amen. Amin.